Selamat pagi pemirsa di Editorial Pagi, bersama saya Adan Ramariano, dan hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana komunikasi umat Kristen dijalankan di era digital dengan segala tantangan dan peluangnya. Telah hadir bersama kita Sekretaris MUKI Kota Tarakan, Mas Kristianto. Siap. Selamat pagi Mas, Selamat gimana pagi. kabarnya? Kabar baik, puji Tuhan, alhamdulillah. Oke. Bagaimana Mas kalau pagi-pagi gini biasa aktivitas ngapain Mas? Kalau biasa. Ya, rutinitas sekarang ya pasca demisioner dari pengurus pusat Hmm, GMKI, Gerakan oke. Mahasiswa Kristen Indonesia. Sekarang ya konsen bagaimana ke penyelesaian S2. Oke. Saya sementara lagi kuliah S2 di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Oke. Dan hari ini juga lagi jalankan media online saya, media mainstream. Keren keren. Mirip-mirip lah aktivitas kita ini kan. Iya. Keren keren Iya, keren. iya, iya. Biasa abang ini kalau pagi-pagi gini lebih ke ngopi kah atau aktivitas-aktivitas ringan kah atau lihat sosial media kah atau malah baca gitu. Mhm. Jadi kalau bangun pagi itu ya rutinitas, kalau misalkan normal aktivitas malam itu ya kita bangun jam 6. Jam Oke. 6 itu biasa ya kita, kalau di Kristen itu kita berdoa dulu, doa Oh, pagi, saat teduh. oke. Selesai doa pagi kita olahraga ringan, habis itu mungkin sempatkan baca buku atau baca e-book. Kalau saya setiap Hmm. pagi sempatkan mungkin ya setengah-setengah aja baca buku atau baca e-book. Hmm. Ya, habis itu mungkin sarapan, baru kita aktivitas produktif, Mas. Oke, oke, oke. Sebelum kita masuk ke Muki ya, Iya. bisa diceritakan nggak Bang, sedikit latar belakang Abang Kristianto nih sebelum masuk di Muki? Iya, sebenarnya saya ini lahir dan besar ini di Kota Tarakan, Mas. Oh, oke. Lahir 25 Desember tahun 1996 di Kota Tarakan. Makanya ya nama saya identik dengan Kris, karena lahirnya di hari Iya. Natal. Makanya namanya Kristianto Triwibowo. Nah, pertama mungkin kerinduan orang tua itu kita sebagai umat Kristiani, Hmm, makanya ada identitas Krisnya di nama. hmm. Kedua, saya lahir itu bertepatan di hari Natal. Oke. Kemudian dari segi nama pasti ada makna-makna tersendiri yang orang tua harapkan, Hmm. rindukan dalam proses nama itu. Nah, mulai mulai perjalanan pendidikan itu dari TK Kristen Tunas Kasih di Tarakan Oke. tahun 2002. SD sampai bangku kuliah itu di Tarakan. Hmm. Saya S1 di Fakultas Perikanan, Oh, Ilmu perikanan Kelautan, ya. UBT. Oke. Nah, selama kuliah itu memang lebih konsen ke aktivitas pengembangan diri, Hmm. kepemudaan, dan juga di kemahasiswaan itu, Mas. Ya, Saya oke. pernah di BEM UBT tahun 2016 sebagai sekretaris umum, Hmm. pernah diamanahkan juga sebagai ketua GMKI Tarakan, Mas, 2018-2020. Oke. Nah, kemudian aktivitas-aktivitas lainnya itu waktu masih kuliah itu ya kita aktif juga bersama dengan gereja-gereja, Hmm. Setarakan, Hmm. kemudian ya lintas pemuda lintas agama, Cipayung Plus, ya sebagaimana organisasi mahasiswa ya kita pengabdian kepada masyarakat, kita Hmm. kontrol sosial, dan juga di akhir-akhir masa studi itu saya tertarik dengan dunia pers, Mas. Oke. Saya sempat jadi wartawan itu 2 sampai 3 tahun lah di salah satu media di Kota Tarakan, Iya. dan tahun 2021 saya udah UKW, uji kompetensi wartawan Hmm. kemarin. Jadi ya perjalanan di masa muda ini ya lebih condong ke gerakan mahasiswa, pengembangan diri, kemudian pers. Oh iya, waktu Pers. kuliah juga aktif Hmm. jadi asisten dosen, Mas. Asisten Oke. dosen di 3 mata kuliah dulu. Jadi sambil aktif Keren di keren. Ormawa, Hah. aktif juga lah tipis-tipis di akademik, tipis-tipis lah, Mas. Masih belajar dong. Ya, dimana sebagai pengajar juga kita belajar juga kan Mm-mm. sebenarnya begitu. Iya. Oke, oke. Dan akhirnya masuk ke MUKI itu bagaimana? Iya. MUKI ini kan salah satu organisasi keumatan Kristen Hmm. yang di dalamnya itu terdiri dari latar belakang gereja Ya. dan juga profesi. Nah, saya diajak bergabung untuk menjadi pengurus MUKI Tarakan itu pada tahun 2023. Hmm. Nah, awalnya itu sebagai ketua bidang komunikasi dan informasi MUKI Kota Tarakan. Oke. Oleh ketua kami, ketua MUKI Kota Tarakan yaitu Pak Pendeta Dr. Yance Pemantau, Hmm. MTH. Nah, beliau lah yang
memberi kesempatan kepada saya dan juga kawan-kawan lainnya untuk bisa menjadi bagian dari pengurus MUKI. Dan dalam sekitar bulan ini, ya Pak Ketua itu mengamanahkan saya untuk menjadi PLT sekretaris. Hmm. Dan hari ini, ya arahan Pak Ketua, saya melanjutkan tugas tanggung jawab sebagai sekretaris MUKI Kota Tarakan, Mas. Oke. Ya. Yang membuat Abang Kristianto nih tertarik gitu dan akhirnya dipercaya gitu di sekretaris MUKI Kota Tarakan itu mulainya dari mana? Iya, sebenarnya berkaitan dengan perjalanan hidup saya juga ya, Mas. Oke. Berkaitan dengan perjalanan saya di GMKI, saya intensitas membangun komunikasi. Hmm. Ya mungkin Pak Ketua dan para tokoh agama Kristen, para pendeta itu mungkin ya saling merangkul, saling peduli dan mau supaya organisasi ini makin kuat gitu kan, makin kolaboratif. Oke. Sebelum kita bahas lebih panjang lagi ya tentang MUKI ya, mungkin teman-teman masih belum mengerti gitu, apa sih ini MUKI gitu, mungkin bisa dijelasin gitu Bang, sama teman-teman, bagaimana sih perannya seperti apa, dan bolehlah cerita singkat dari MUKI ini gitu. Iya. Seperti yang saya bilang, saya sempat katakan tadi Mas, MUKI ini adalah organisasi keumatan Kristen yang di dalamnya itu terdiri dari individu-individu umat Kristen yang beragam latar belakang dan profesi. Oke. Nah, MUKI ini itu mempunyai hierarki dari nasional sampai ke daerah. Ada DPP MUKI, kemudian DPD MUKI di tingkat provinsi, dan MUKI di tingkat kabupaten kota. Oke. Nah, peran strategis MUKI ini kalau dalam konteksnya itu MUKI ini konsen bagaimana mengawal hak dan kewajiban umat beragama, hak kewajiban umat Kristiani, dan mungkin tanggung jawab sosial kita kepada bangsa dan negara. Nah, di dalamnya itu mungkin lebih ke arah bagaimana peran advokasi, peran edukasi, dan peran transformasi untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. MUKI sudah ada di seluruh Indonesia, Mas. Dan sangat aktif lah berperan bagi gereja dan juga masyarakat. Oke. Oh ya, sejauh ini kan di MUKI Tarakan kegiatannya lebih banyak kemana Bang? Lebih ke pelayanan kah, ke sosial kah, atau ke advokasi malah? Iya. Karena baru bergerak di Tarakan itu sejak tahun 2023 ya, jadi kurang lebih 1 tahun lebih hingga 2 tahun. Nah, aktivitas yang rutin dijalankan itu adalah aktivitas konsolidasi internal. Kemudian ya konsolidasi antar gereja-gereja, komunikasi lintas agama, dan terakhir bulan lalu, tanggal 5 September kami menggelar sarasehan kebinekaan di salah satu hotel di Tarakan. Kami mengundang tokoh lintas agama, Kementerian Agama, FKUB. Di situ kita membahas bagaimana menjaga kerukunan umat beragama, bagaimana juga merawat nilai-nilai nasionalisme kita di kalangan muda maupun di kalangan masyarakat. Itu terakhir kita berkegiatan, Mas. Dan akan ada action-action lanjutan lagi yang kami rencanakan. Mudah-mudahan lah ya, semua berjalan dengan lancar. Amin, terima kasih, Mas. Oh ya, dari anggota dari MUKI sendiri itu berapa banyak untuk sekarang? MUKI ini kan berdiri itu sekitar tahun 2013-2014 penjajakannya di Indonesia. Ya, untuk persebaran kelembagaan ini udah ada se-Indonesia, Mas, di semua provinsi dan di kabupaten kota yang berada dalam satu provinsi. Jadi ya semua denominasi gereja tuh ada di dalam MUKI, baik juga di dalam kepengurusan MUKI. Kalau untuk di Tarakan sendiri, Pak? Untuk di Tarakan sendiri, kalau untuk jumlah kita belum inventarisir secara detail. Tetapi di dalamnya itu latar belakang gereja-gereja, latar belakang profesi itu ada di dalam kepengurusan MUKI Kota Tarakan. Oke. Bagaimana sih kebersamaan di MUKI sendiri, terutama dengan berbagai latar belakang kan yang ada gitu. Dalam kebersamaannya tuh bagaimana di MUKI sendiri? Iya. Tentu kita punya kesamaan visi dan misi ya. Namanya dalam satu organisasi, dalam satu wadah, kita punya tanggung jawab bagaimana
ada tujuan bersama yang bisa kita capai. Oke. Seperti saya bilang tadi ya, MUKI ini punya tanggung jawab dalam hal mengawal kebaikan bangsa dan negara, mengawal kepentingan masyarakat dan kepentingan umat. Kita sejalan dengan satu visi dan satu misi itu, dengan semangat yang sama bahwa umat Kristen ini harus menjadi teladan kasih. Tidak hanya bagi sesama kita, tapi juga untuk semua ciptaan, untuk seluruh masyarakat, khususnya yang ada di Kota Tarakan. Makanya konsen kita lebih membina komunikasi, membina kerukunan, pemberdayaan umat, dan mungkin aktivitas-aktivitas organisasi yang berdampak kepada masyarakat, termasuk yang mendoakan pemerintah, berkontribusi apa yang lebih baik untuk Kota Tarakan ini, Mas. Betul. Oh ya, masuk di era digital ya, Bang. Iya. Kan banyak nih perubahan yang telah dialami gitu. Iya. Nah, menurut Mas Bang Kristianto nih, tantangan terbesar komunikasi umat Kristen saat ini apa sih sebenarnya? Iya, di era digital ini panggilan umat Kristen itu secara nilai, prinsip itu nggak boleh ada perubahan. Nilai dasar dan prinsip kita tetap sama, dulu, sekarang, dan seterusnya. Yang berubah ini hanyalah covernya, caranya, metodenya. Jadi untuk menyikapi derasnya arus digital, ya strategi komunikasi umat Kristen di ruang digital itu adalah komunikasi digital yang membawa pesan-pesan kasih. Membawa pesan-pesan perdamaian, membawa pesan-pesan kebenaran. Nah, cara membangunnya itu tentu kita dengan penguatan pembinaan keumatan. Jadi gereja-gereja, kalau saya amati itu intens bagaimana penguatan digital kepada jemaat, kepada pemuda, terutama soal literasi digital, Mas. Literasi digital ini berujung pada umat atau masyarakat ini menggunakan teknologi, media sosial, dan perangkat digital itu secara bertanggung jawab gitu. Mereka paham norma-norma dan batasannya. Jadi dengan perubahan era digital ini tidak menggerus nilai budaya dan karakter kita. Harusnya dengan kita memiliki karakter, memiliki nilai-nilai spiritual, itu membekali kita untuk memanfaatkan teknologi dan era digital ini. Bukan malah kita yang dikendalikan oleh arus teknologi dan digital. Kita bisa terbawa arus, bahkan mungkin bisa berada di jalan yang merugikan kita kalau kita terlalu terbawa arus. Makanya kita harus punya fondasi etika, nilai, maupun karakter. Itu yang saya bilang tadi. Di era digital ini arah komunikasi umat Kristen ya bagaimana membina komunikasi dalam menyampaikan pesan-pesan kasih, perdamaian, dan juga kebenaran. Kalau istilahnya itu kita harus jadi berkat. Harus jadi berkat di semua. Nggak hanya di dunia maya, di ruang di kehidupan nyata, di ruang digital, di ruang apapun kita harus jadi berkat. Itulah yang mungkin menjadi spirit nilai-nilainya orang Kristen, umat Kristen untuk bisa jadi berkat terkhususnya di ruang digital. Betul. Apalagi di digital sekarang ini ya kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya ya tentang digital seperti ini gitu. Oh iya, apakah sudah ada gitu program digital gitu yang sudah dijalanin MUKI Tarakan untuk mendekatkan umat gitu, misalnya lewat media sosial gitu atau platform online lainnya gitu? Iya, sementara yang sudah kami jalankan itu bagaimana kita menyerukan pesan-pesan persatuan. Kemudian ya literasi kebangsaan, baik dalam tulisan-tulisan maupun dalam postingan-postingan medsos. Tapi karena ini baru ada perombakan kepengurusan dan puji Tuhan ini banyak kawan-kawan muda yang tertarik bergabung di dalam kepengurusan ini. Saya dan kawan-kawan dengan arahan Pak Ketua MUKI Kota Tarakan itu udah menskemakan bagaimana program-program digital, Mas. Seperti mungkin renungan harian spiritual yang mungkin akan kita maksimalkan di platform-platform digital. Jadi setiap hari ya umat Kristen itu atau pengurus MUKI itu ya begitu bangun pagi, selesai mungkin doa pagi ya dia bisa melihat renungan-renungan paginya. Itu sebagai penguatan spiritual di pagi hari ataupun di sepanjang harinya. Ya selebihnya mungkin kita mengkampanyekan nilai-nilai kebangsaan, menghidupkan literasi, menangkal hoax,
dan juga mengedukasi terkait mungkin hal-hal yang produktif dan membangun masyarakat dan umat, Mas. Oke. Dari pengalaman di lapangan ya, Iya. bagaimana sih respon umat Kristen gitu terhadap pendekatan digital ini? Ya, responnya itu tentu melihat ini sebagai sebuah peluang Oke. dan juga melihat ini sebagai sebuah tantangan. Nah, dalam hal peluang, hari ini bukan hanya umat Kristen, tapi seluruh dunia atau seluruh masyarakat itu menikmati arus deras perubahan digitalisasi. Oke. Nah, hari ini kita bisa amati banyak gereja-gereja yang sudah menggunakan perangkat-perangkat digital ya. Kalau kita beribadah itu ada teknologi-teknologi digital untuk umat atau jemaat itu bisa melihat puji-pujian di depan, kemudian bisa melihat video, bisa mendengarkan sound musiknya. Kemudian banyak juga aktivitas-aktivitas di gereja itu seperti komunitas doa yang berbasis virtual. Jadi ada komunitas doa atau kebaktian yang diselenggarakan mungkin secara langsung tatap muka, tapi di sisi tertentu ada juga komunitas-komunitas doa itu pendalaman Alkitab dilakukan di ruang-ruang virtual atau dilakukan di ruang-ruang digital. Kemudian pengembangan aplikasi, kemudian platform elektronik book, itu gereja-gereja sudah banyak menerapkan hari ini, Mas. Termasuk ya pengembangan soft skill jemaat, konten-konten kreatif baik di YouTube, Instagram, dan di semua medsos itu udah masif yang umat Kristen lakukan hari ini. Jadi mulai dari aplikasi dan berbagai platform saya kira kita sudah memanfaatkan, Mas. Cuman memang lagi-lagi karena gereja ini punya tanggung jawab spiritual untuk membina jemaat, membina spiritualnya, membina moralnya, membina tanggung jawab sosialnya. Nah, untuk memanfaatkan ruang-ruang digital ini, maka penguatan spiritual ini harus dibekali juga ke jemaat. Nah, kemudian bicara tantangan. Tantangannya itu salah satunya hari ini kan kita lihat kecanggihan teknologi itu terkadang menyulitkan kita untuk membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Apalagi masifnya AI ya, Mas ya. Betul, betul. Artificial intelligence, kecerdasan buatan ini udah sulit membedakan mana yang benar, mana yang asli atau mana yang tidak. Iya. Dengan hadirnya literasi digital ini, pengetahuan itu sedikit banyak membekali jemaat untuk tidak langsung mengkonsumsi setiap informasi, publikasi, ataupun produk-produk digital yang ada. Tetapi kita harus melihat dari berbagai sumber, kemudian latar belakang publikasinya, manfaatnya. Kita juga bisa menimbang dari segi literasi digital itu, Mas. Karena kan hoax sudah beredar di mana-mana. Betul, betul. Lagi-lagi yang memanfaatkan ruang digital ini kan tidak hanya orang-orang baik, Mas. Semua kalangan bisa memanfaatkan ruang digital ini, termasuk dimanfaatkan untuk hal-hal yang buruk atau hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Betul, betul. Nah, kita punya kewaspadaan dan pembinaan juga. Gereja-gereja punya pembinaan khusus kepada jemaat untuk menggunakan itu, Mas. Yang saya kembalikan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa di era digital ini arah komunikasi umat Kristen itu harus menyampaikan pesan-pesan kasih. Kemudian ya komitmen menebarkan perdamaian dan kedamaian. Terlebih dalam konteks bernegara, kita bermedia sosial memanfaatkan ruang digital ini jangan sampai melanggar hukum, Mas. Melanggar hukum dan melanggar norma. Mungkin begitu, Mas. Untuk dari Muki sendiri ya, bagaimana menjaga agar komunikasi itu bisa sampai gitu kepada umat gitu. Apalagi kan yang abang bilang tadi bisa dilakukan dengan buruk juga dengan teknologi itu ya. Ya bisa jadi mata pisau dua juga kan sebenarnya itu. Dari Muki sendiri bagaimana untuk menjaga komunikasi itu? Iya. Pada dasarnya karena Muki ini terdiri dari individu-individu atau umat Kristen dari berbagai latar belakang gereja dan juga profesi, tentu kita semua sudah terbekali dengan latar belakang kita, terbekali di gereja, di keluarga, maupun latar belakang kita baik dari pendidikan,
pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi dari Muki sendiri kita itu punya platform digital juga, Mas. Platform digital di situ mungkin di website Muki itu menyajikan banyak informasi juga, Mas. Menyajikan banyak informasi, kemudian ada aplikasi untuk keanggotaan Muki. Jadi kita mendekatkan ruang digital ini kepada masyarakat, kepada anggota, kepada pengurus, ya supaya kita itu terbiasa dengan perubahan digital yang ada. Nah, terkait mungkin pembekalannya, kita memaksimalkan di penguatan intensitas komunikasi, kemudian kebersamaan, sharing informasi. Kita kan punya grup medsos, grup WhatsApp, di situ juga kita intens lakukan sharing info. Bahkan mungkin renungan-renungan firman Tuhan itu setiap pagi itu di-share itu di grup WA kami itu. Nah, selebihnya ya mungkin ini kan terdiri dari berbagai individu yang beragam gereja-gereja. Saya optimis ya kita semua terbekali lah secara spiritual di gereja-gereja tempat kita bernaung. Kayak begitu, Mas. Oh ya, bagaimana hubungan koordinasi Muki Kota Tarakan gitu dengan Muki provinsi lain gitu? Apakah ada hubungan komunikasi gitu antar Muki di provinsi? Ya, kalau untuk kolaborasi, komunikasi itu ya puji Tuhan terjalankan dengan baik ya, Mas ya. Seperti Pak Ketua kami itu kan tergabung di grup WhatsApp Muki seluruh Indonesia. Pusat ya? Iya, Muki seluruh Indonesia. Jadi nggak hanya ada DPP Muki, tapi Muki seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota juga ada di grup WhatsApp itu. Nah, mereka itu saling komunikasi, saling berbagi informasi, perkembangan Muki di daerah, dan juga situasi kondisi daerah juga saling komunikasikan gitu, Mas. Kemudian untuk di Kaltara sendiri kan ada DPW Muki Kaltara. Nah, DPW Muki Kaltara inilah yang koordinir Muki di kabupaten kota. Kita juga intens saling komunikasi dan mungkin membicarakan apa mungkin agenda-agenda yang kita lakukan baik untuk umat Kristen maupun untuk masyarakat, untuk pemerintah juga. Oke. Apakah ada upaya Muki Tarakan gitu untuk memperluas jaringan komunikasi lintas agama gitu atau lintas komunitas di era digital ini? Iya, untuk membina komunikasi dengan lintas sektoral itu menjadi tugas tanggung jawab Muki juga, Mas. Karena ada peran strategis Muki seperti advokasi, edukasi, transformasi. Kita perlu kolaborasi. Kita nggak bisa sendiri menjalankan itu, Mas. Nah, di kepengurusan Muki Kota Tarakan ini seperti Pak Ketua Muki Kota Tarakan ini, Pak Pendeta Dr. Yance Pomantau, beliau itu salah satu pengurus FKUB Kota Tarakan juga, Mas. Dari utusan umat Kristiani. Dan saya juga sekretaris Muki Kota Tarakan, ya diamanakan menjadi wakil sekretaris umum FKUB Muda Kota Tarakan. Jadi secara langsung dan secara tidak langsung komunikasi lintas agama kita ini berjalan dengan baik, Mas ya, di Kota Tarakan. Kemudian ya background saya mungkin dari pergerakan mahasiswa, dari pers, itu sangat membuka ruang-ruang komunikasi saya itu bisa kemana aja, Mas. Kita bisa jalin dengan baik ke pemerintah, ke institusi negara, dan ke seluruh lapisan masyarakat. Makanya puji Tuhan kemarin kegiatan tanggal 5 September itu kita mengangkat tajuk kegiatan Tusarasehan Kebhinekaan itu banyak dihadiri oleh kawan-kawan pemuda lintas agama, para tokoh agama, para institusi pemerintah atau institusi negara yang ada di Kota Tarakan. Seperti Satgas Wisel Densus 88 juga hadir, Polres Tarakan, Kementerian Agama, Kesbangpol Provinsi juga hadir. Jadi kita tidak sulit membina ruang kolaborasi, komunikasi itu, Mas. Puji Tuhan. Keren. Oh ya, untuk menurut Mas nih, Mas Kristianto ya, bagaimana sih peran generasi muda gitu dalam memperkuat komunikasi dan juga pelayanan gitu di gereja di era digital ini gitu? Ya. Untuk memperkuat komunikasinya, tentu para pemuda gereja ini atau pemuda Kristen atau mahasiswa Kristen itu tentu harus adanya upaya-upaya intensitas dari para majelis gereja, dari para gembala ataupun para pendetanya untuk
bagaimana menguatkan bahwa kita harus jadi berkat dimanapun. Mm. Kita harus bisa berdampak dengan siapa saja. Kita nggak boleh eksklusif, tapi kita Oh, harus oke. inklusif gitu. Ini menjadi dorongan kepada kami, mungkin generasi muda Kristen ya, untuk selalu membina tali silaturahmi, membina mungkin persaudaraan kebangsaan dengan seluruh masyarakat dan seluruh Betul. pemuda lintas agama. Nah, komunikasi yang dibangun itu ya harus komunikasi yang berdampak. Bisa jadi mungkin program kegiatan yang mengubah situasi masyarakat lebih maju, seperti mungkin program literasi kebangsaan, kemudian program-program bagaimana pemberdayaan pemuda, Oke. peningkatan produktivitas pemuda, Mm. dan juga selain itu ya pemuda ini kita dorong juga bagaimana bisa melihat segala peluang-peluang dan persoalan. Jangan peluang aja yang kita tangkap, tapi persoalan di masyarakat kita harus mendorong pemuda juga harus hadir Betul. Betul, di betul. dalamnya untuk menjadi solusi. Minimal supaya persoalan-persoalan itu bisa terkendalikan dengan baik gitu. Seperti mungkin ya persoalan sampah. Bagaimana segala potensi minat bakat pemuda Kristen ini itu bisa mengatasi persoalan-persoalan itu. Karena saya backgroundnya itu perikanan dan biologi mas ya. Saya punya Iya. ketertarikan mungkin dengan penanganan persoalan sampah laut. Nah, saya Oke. mungkin lagi mengumpulkan literatur-literatur, apa mungkin action saya Mm. bersama dengan Muki untuk mengatasi itu. Mungkin saya tertariknya langkah awalnya tuh riset, Mas. Oke. Seberapa banyak jenis dan kelimpahan sampah plastik atau jenis sampah lainnya mungkin di ekosistem mangrove, di pesisir, ataupun di laut sekitar Tarakan ini. Saya tertariknya di riset, dan ini mungkin sementara kita mengkonsolidasikan itu dulu, Mas. Yang penting bisa bermanfaat di lingkungan masyarakat ya, benar. Itu yang utama, Mas. Kita harus jadi berkat karena teladan kasih dalam nilai-nilai kekristenan Betul, itu mengedepankan hukum kasih. betul, Kasih betul. kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama. Gak hanya sesama mungkin, kepada alam semesta, kepada lingkungan itu Betul, juga bagian dari tujuan teladan kasih kita juga, Mas. betul, betul, betul. Oh ya, eh, apa sih dukungan yang paling dibutuhkan Muki untuk saat ini gitu, untuk memperkuat peran di masyarakat gitu? Ya, untuk memperkuat peran baik di masyarakat dan juga di internal kita umat Kristiani, tentu dukungannya ya bagaimana negara harus hadir bersama dengan seluruh umat beragama, Mm-mm. dengan seluruh kelompok masyarakat, lintas organisasi, lintas sektoral, Benar. membina. Negara ini kan membina supaya kita ini bisa menjadi perpanjangan tangan negara dalam kehidupan beragama dan dalam kehidupan masyarakat. Kan kita tahu ya, ada beberapa tujuan negara. Salah satunya itu mencerdaskan kehidupan bangsa Betul. dan juga bagaimana mungkin membina perdamaian, Oke. ketertiban umum. Nah, MUKI dan berbagai organisasi keagamaan punya peran dan punya kemampuan Hmm. untuk melakukan itu. Nah, pemerintah daerah kemudian ya harus bergandeng tangan dengan semua pihak. Bagaimana? Kemudian penegak hukum harus berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk organisasi keagamaan, agar kita ini organisasi masyarakat ya punya akses, punya kemampuan yang lebih luas bagaimana Oke. membantu peran negara untuk mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, keadilan di seluruh lapisan masyarakat, khususnya di kota Tarakan ini. Kita juga mungkin dalam waktu dekat akan melakukan audiensi-audiensi lagi, Mas, dengan Hmm. pemerintah kota, mungkin dengan Polres, dengan Kodim, Betul, Kemenak, dan juga para tokoh lintas agama betul. di kota Tarakan supaya kita bisa membina komunikasi, silaturahmi, dan kita bisa memetakan apa persoalan-persoalan di Tarakan ini yang kita harus hadir serta tangani sama-sama, Mas, untuk di kota Tarakan ini. Apakah persoalan kenakalan remaja, Hmm. ya produktivitas, ataupun mungkin menangani bagaimana angka kemiskinan, itu Hmm. menjadi pergumulan dan tanggung jawab moral kita semua, Mas, untuk itu. Betul, betul. Oh ya, untuk dampak nyata dari Muki sendiri itu sejauh ini adakah program yang sudah berjalan yang berdampak nyata di masyarakat?
dari MUKI? Iya, salah satunya kemarin itu Sarasehan Kebinekaan, Mas. Oh, oke. Sarasehan Kebinekaan itu kita punya kesepakatan dan komitmen untuk merumuskan produk literasi kebangsaan. Hmm, Nah, mungkin ini saya akan mendiskusikan lebih lanjut ke teman-teman pengurus dan kita akan mengaudiensikan ke instansi-instansi terkait produk literasi oke. kebangsaan kita ini itu sifatnya seperti apa? Apakah kurikulumnya berbentuk kurikulum pendidikan ataupun kita ingin mengusulkan dalam bentuk peraturan daerah, produk edukasi lainnya kita akan sedang kemas hasil dari Sarasehan Kebinekaan itu, Mas. Kemudian ya eh, pengembangan platform digital MUKI di pusat itu coba akan kita kemas lagi bagaimana pemanfaatannya untuk di daerah. Barangkali seperti di daerah-daerah lain, eh, saya mendapatkan informasi KTA MUKI itu bisa termanfaatkan juga untuk urusan-urusan komersil, Oke. e-tol, dan lain sebagainya. Itu, Mas. Itu lagi kita coba maksimalkan. Makanya dengan adanya perombakan kepengurusan ini, kami merangkul segenap beragam potensi muda untuk menjajaki peran-peran nyata itu, Mas. Betul. Ya. Ya mudah-mudahan ya lancar dan Iya. berjalan dengan baik lah Amin. untuk Terima kasih, Mas. program-programnya. Iya. Oh ya, udah nggak kerasa nih udah 30 menit lebih kita Oh, ngobrol ya. luar biasa. Udah nggak kerasa. Iya. Oke, mungkin kita masuk di sesi akhir gitu. Iya. Eh, apa sih arti penting komunikasi gitu bagi kehidupan umat Kristen di tengah arus digital saat ini gitu, Bang? Iya, arti penting dari komunikasi ini, kalau kami melihat itu adalah sebuah komitmen. Oke. Komitmen merajut kebersamaan, persaudaraan, dan juga komitmen bagaimana dengan adanya perubahan lintas zaman, perubahan digitalisasi, kecanggihan teknologi ini, itu membawa kita semua, membawa seluruh umat beragama dan seluruh masyarakat luas itu melangkah berjalan ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih maju. Nah, jangan sampai derasnya arus digitalisasi, kecanggihan teknologi ini justru membawa persoalan dan masalah besar bagi individu-individu kita maupun lapisan organisasi masyarakat gitu. Hari ini kita lihat ya bagaimana meningkatnya persoalan pinjaman online ilegal, judi online. Ini gak cukup hanya dengan peran penegak hukum, pemerintah daerah, tapi juga membutuhkan peran-peran luas, peran strategis seperti perguruan tinggi, dunia pendidikan, dunia industri, dan juga organisasi keagamaan. Salah satunya mungkin bagaimana menguatkan spiritualitasnya. Jadi umat beragama, umat agama itu, umat yang memeluk agama itu punya kesadaran bahwa untuk menikmati, memanfaatkan ruang-ruang digital ini itu secara bijaksana dan secara bertanggung jawab. Kita nggak boleh tertarik dengan hal-hal atau aktivitas yang sifatnya itu sesaat dan merugikan gitu. Jadi bagaimana ruang digital ini kita bisa petik bonusnya. Bonus digitalisasi dan juga bonus demografi. Apa bonus digitalisasinya? Ya mungkin pembinaan karakter, kecerdasan, produktivitas itu bertambah secara terukur. Bonus demografinya apa? Jadi masa depan bangsa kita, masa depan daerah kita itu, kita bisa petik bahwa ada produktivitas ke depan. Produktivitas pembangunan, kemudian ya angka kemiskinan itu menurun, angka pengangguran menurun, bertambahnya lapangan kerja, berujung ya pada kesejahteraan, berujung pada ketertiban umum. Jadi ancaman-ancaman masalah digital ini yang harus kita atensi bersama, Mas. Radikalisasi, judi online, pinjaman online ilegal, hoax, ujaran kebencian, provokasi sara. Ini yang kita harus atensi, harus tangkal, jangan sampai ya masyarakat kita, umat beragama ini terjerus ke arah situ. Makanya penguatan nilai spiritualitas, nilai kebangsaan, dan juga literasi digital ini harus masif. Betul. Di semua ruang, di seluruh lapisan masyarakat, termasuk ya organisasi-organisasi. Organisasi kan punya banyak keanggotaan. Nah, anggotanya ini selain dibina, kalau bisa dicetak menjadi influencer positif. Influencer yang bisa membawa pesan-pesan perdamaian, bisa menjadi teladan kasih, damai, dan sejahtera. Mungkin begitu arah-arah
pembinaan atau arah komitmen komunikasi kita di era dan di masa digital ini. Oh ya, untuk harapan Bang Kristianto sendiri gitu untuk terhadap MUKI Kota Tarakan ke depan itu bagaimana? Ya, harapan saya mungkin ya MUKI Kota Tarakan ini itu semakin masif berdampak nyata bagi gereja dan seluruh lapisan masyarakat. Kemudian ya MUKI Kota Tarakan ini ya hadir itu membawa perdamaian, hadir membawa kesejukan, hadir membawa perubahan di tengah persoalan-persoalan yang ada. Nah, terkhusus di era digital ini, ya semoga rencana demi rencana kami bisa terwujud, ya program literasi digital, literasi kebangsaan ini bisa terlaksana di Kota Tarakan. Mungkin kita bisa menekan mungkin angka penggunaan pinjol ilegal, angka penggunaan judi online di kalangan masyarakat ataupun di kalangan orang muda. Dan juga kami sedikit memberi atensi terhadap mungkin pelestarian lingkungan, Mas. Pelestarian lingkungan di Kota Tarakan. Bahwa penanganan sampah plastik, kehidupan bermasyarakat ini harus bisa peduli dan mencintai lingkungan. Gunakanlah mungkin bahan-bahan kebutuhan dasar itu yang tidak menghasilkan limbah-limbah yang sulit tertangani seperti sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian ya tanganilah sampah di rumah kita masing-masing itu sebaik mungkin. Pemerintah kan sudah menyediakan fasilitas-fasilitas, kita gunakan fasilitas itu sehingga jumlah pencemaran sampah di lingkungan Tarakan atau di Laut Tarakan ini semakin bertambah. Kami coba berpikir ke arah situ, bagaimana MUKI bisa berperan, MUKI bisa mengedukasi, MUKI juga bisa menjadi bagian dari solusi. Salah satunya mungkin dengan pendekatan riset, Mas. Kita bisa bergandeng tangan dengan perguruan tinggi dan media untuk bisa memetakan dan mencari solusi persoalan-persoalan yang ada di Kota Tarakan itu. Kebetulan S2 saya biologi, Mas. Saya tertarik dengan riset ekologi, riset lingkungan. Mungkin saya akan mengelaborasikan apa yang ada dalam diri saya untuk pengembangan organisasi di MUKI dan juga di semua tempat lah, Mas. Saya konsen terhadap bagaimana pelestarian lingkungan, ekologi, terkhususnya mungkin ekologi laut. Ekologi ya, karena mungkin di Tarakan ya sangat diperlukan di ekologi laut ya. Iya. Betul, Mas. Oh ya, Bang. Ada pesan nggak untuk pemuda Kristen gitu agar lebih aktif memanfaatkan digital media sosial atau semacamnya gitu dalam hal positif gitu? Siap. Ya, saudara-saudariku, pemuda Kristen, mahasiswa Kristen dimanapun berada, terkhususnya di Kota Tarakan, derasnya arus digitalisasi ini mengajak kita sebagai orang muda yang takut akan Tuhan, yang terpanggil untuk menjadi teladan kasih. Kita harus menjadikan ruang digital ini ruang yang menyampaikan pesan-pesan kasih, kedamaian, dan kebenaran. Kita manfaatkan era digital ini, kita manfaatkan komunikasi digital ini untuk menjadi sarana peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat, peningkatan pengetahuan, edukasi, partisipasi, dan kolaborasi lintas agama ataupun lintas sektoral. Apa yang sudah kita lakukan secara positif di ruang digital, kita punya tanggung jawab juga untuk mewujudkannya di dunia nyata. Jadi nggak hanya di dunia digital, di dunia nyata, kasih itu harus terwujudkan. Dengan seperti apa? Apa yang menjadi potensi, kemampuan, kreasi kita wujudkan di lingkungan kita. Kawan-kawan pemuda dari beragam latar belakang pendidikan, pekerjaan, profesi, mari kita berkolaborasi melalui beragam wadah kita. MUKI membuka lebar pintu seluas-luasnya untuk kita berkolaborasi, menjadi berkat, menjadi solusi untuk Kota Tarakan. Kita harus atensi bersama ancaman dan masalah-masalah digital ini, seperti pinjaman online ilegal, kemudian judi online, hoax, radikalisasi yang beredar di ruang-ruang digital. Kita harus atensi dan tangani bersama. Pemuda Kristen harus bertanggung jawab di ruang-ruang itu. Nah, caranya seperti apa? Kita harus membekali diri kita dengan literasi digital. Kita harus membekali diri kita dengan penguatan-penguatan spiritual. Datanglah kepada para pendeta dan gembala kita, belajarlah dengan para orang tua kita, para guru, dosen, tokoh-tokoh agama kita, agar
kita bisa menjadi influencer-influencer positif, inspiratif untuk bisa menebarkan kasih, perdamaian, kebenaran, keutuhan ciptaan, dan demokrasi di Indonesia yang berdasarkan kasih. Mungkin demikian. Keren sekali ya. Ya, terima kasih, Mas. Panjang dan sangat bermakna kali untuk pemuda saat ini. Terakhir nih Bang, Ya. kalau diminta satu kalimat itu untuk menggambarkan Muki Tarakan, apa itu? Satu kalimat. Ya, Muki Tarakan adalah inkubator kasih dan perdamaian. Oke, itu dia ya. Satu pesan terakhir dan juga kalimat terakhir dari Muki, dan semoga kedepannya berjalan lancar program-programnya. Amin. Dan semakin banyak pemuda-pemuda yang ingin bergabung dan juga berkolaborasi dengan Muki ini ya. Amin. Oke Bang, terima kasih Mas Kristianto atas waktunya gitu. Sama-sama. Dari perbincangan ini kita bisa lihat bahwa komunikasi di era digital bukan hanya soal teknologi ya sebenarnya, tapi juga soal semangat untuk tetap menjaga persatuan tadi, pelayanan umat gitu, dan juga semoga ya Muki Tarakan terus menginspirasi dan memberikan manfaat gitu di masyarakat ya. Mungkin itu saja, saya Adan Ramadiano. Sampai jumpa di editorial berikutnya dan selamat pagi.